Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di rumahnya dalam rangka belajar menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan ilmu ini sebagaimana firman Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi daripada yang lain, lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Maka menuntut ilmu ini atau belajar ini memang butuh kesabaran, sabar. Memang butuh perjuangan, karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang yang belajar, akan memuliakan orang yang belajar ini. Makanya juga ada harganya. Harganya yaitu kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Ketika kita belajar, kita harus mengeluarkan atau menghabiskan waktu kita. Kita sisihkan waktu kita, juga kita keluarkan terkadang biaya dan juga pikiran dan juga kemampuan kita untuk belajar. Tapi akhirnya pasti adalah kebaikan yang sangat besar. Makanya kita belajar sungguh-sungguh dan sabar belajar. Dan alhamdulillah kita akan lanjutkan pelajaran kita di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah sampai kita ke hadis terakhir di bab taubat, yaitu hadis Ka'ab ibn Malik, hadis dari Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik yang menceritakan bapaknya ketika tertinggal di perang Tabuk tidak sempat untuk berperang karena mengundur-undur, diundur, akhirnya tidak sempat untuk ikut berperang, padahal dia sudah siap-siap. Kita lanjutkan. Sampai mana kemarin? Masih ada yang ingat? Sampai mana ceritanya kemarin? Masih ada yang ingat? Iya. Mungkin kita
ulang lagi secara ringkas. Yang pertama, Ka'ab ibn Malik sudah bersiap-siap untuk mau ikut perang Tabuk, dan beliau belum pernah sebelumnya ketinggalan untuk pergi berperang. Selalu di saf kaum muslimin untuk selalu ikut berjihad fisabilillah. Setelah itu dia beli dan mempersiapkan 2 kendaraan perang. Yang sebelumnya biasanya dia cuman menyiapkan 1. Lalu sampai turun wahyu. Wah, ini kejauhan, Bu. Kejauhan. Belum sampai. Apa? Sampai menghadap Rasulullah. Akhirnya dia tertinggal, tidak ikut perang. Akhirnya dia ketika ingin berangkat, tahu-taunya orang sudah pulang semuanya. Nah, akhirnya semua orang-orang yang tidak ikut perang menghadap Rasulullah SAW, memberikan alasan. Nah, pertanyaan, apa alasan Ka'ab? Siapa yang bisa jawab, Bu? Apa alasan Ka'ab ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Apa alasannya? Tidak punya alasan. Satu-satunya Ka'ab, atau dia bertiga? Bertiga di antara 80 orang-orang yang memberikan alasan kepada Rasulullah SAW, dia memberikan alasan yang berbeda, yaitu dia bilang dia tidak punya alasan. Dia tidak punya alasan. Kalau seandainya aku berada di hadapan orang lain dari penduduk bumi ini, pasti aku akan bisa memberikan alasan. Tapi aku berhadapan dengan engkau, aku takut Allah SWT merubah ridho engkau nantinya jadi murka, ketika Allah murka kepadaku. Nah, itu alasan Ka'ab. Akhirnya dia tidak memberikan alasan apa-apa, dan dia sampaikan bahwasanya dia tidak punya alasan langsung kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi SAW, amma hadza faqad sadaq. Sungguh dia ini, adapun orang ini, dia jujur. Dia tidak punya alasan. Faqum hatta yaqdiyallahu fika. Maka berdirilah kamu wahai Ka'ab sampai datang hukuman Allah kepadamu. Wathara rijalun min bani Salimah fattaba'uni. Akhirnya heboh, ramai orang-orang dari Bani Salimah. Bani Salimah ini agak ada clash sedikit dengan Ka'ab. Akhirnya heboh dia. Faqalu li, mereka mengatakan, wallahi ma alimnaka aznabta dzanban qabla. Kami belum pernah tahu kamu sebelumnya berbuat dosa, wahai Ka'ab. Laqad ajasta fi an takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara bi ilaihil mukhallafun. Sesungguhnya kamu tidak mampu memberikan alasan, padahal orang-orang lain bisa memberikan alasan. Orang-orang yang tidak ikut banyak dan semuanya bisa memberikan alasan. Tapi kok kamu tidak bisa memberikan alasan? Faqad kana kafika dzanbaka istighfaru Rasulillah lak. Sesungguhnya sudah cukup kalau kamu bisa memberikan alasan dan Nabi SAW mendoakan kamu dan meminta ampunkan kamu kepada Allah. Itu sudah cukup. Kan Nabi SAW sudah memintakan ampun. Sudah cukup. Akhirnya menyesal Ka'ab. Atau ada rasa menyesal. Kok saya tadi tidak bohong aja ya? Fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aratu an arji'a ila Rasulillah. Demi Allah, mereka terus mempengaruhi aku sampai aku merasa kenapa aku tidak balik saja ya ke Rasulullah, lalu aku bohong. Nah, mulai datang pikiran Ka'ab itu dipengaruhi teman-temannya, dipengaruhi orang-orang yang mempengaruhi dia. Kenapa saya tidak bohong aja tadi ya? Ada pikiran begitu. Tapi selama di pikiran itu belum berdosa. Jadi kalau cuma pikiran itu belum berdosa. Kadang-kadang memang hati kita ada was-was, ada
pengaruh godaan-godaan, baik godaan syaitan jin maupun syaitan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang memberikan waswas di hati itu manusia, ada yang memberikan waswas di hati itu setan. Selama itu tidak jadi perbuatan itu belum berdosa. Nah, datang waswas Ka'ab itu. Kenapa tadi saya tidak bohong ya? Nah, ada rasa penyesalan. Fa'ukadzibu nafsi, kenapa aku tidak membohongi hati kecilku? Tsumma qultu lahum hal laqiya hadza ma'i min ahadin. Akhirnya aku bingung dan aku mengatakan atau bertanya kepada mereka, apakah ada yang nasibnya sama denganku? Ceritanya sampai sini jelas, Bu? Hah? Sampai sini ceritanya jelas? Lalu dia bertanya, apakah ada yang bernasib sama denganku? Qalu na'am laqiya ma'aka rajulani. Orang-orang mengatakan ada dua orang lagi yang sama sepertimu. Dia tidak punya alasan. Qala mithla ma qulta. Dia mengatakan sama persis dengan perkataanmu. Wa qila lahum mithla ma qila lak. Dan Nabi SAW menjawab mereka dengan jawaban sama seperti jawaban kepadamu. Qala qultu man huma? Siapa mereka berdua? Qalu Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Dia namanya pertama Murarah, yang kedua Hilal. Qala dzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswah. Mereka mengatakan kepadaku, dua orang yang persis nasibnya sepertiku adalah orang soleh kedua-duanya dan orang yang ikut perang Badar. Ini orang soleh, nggak mungkin orang munafik. Yang lainnya orang munafik, umumnya, kecuali yang dua tadi dan Ka'ab. Qala famadaitu hina dzakaruhuma li wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuhat thalatha min baini man takhallafa min an. Akhirnya berlalulah hari dan Nabi SAW melarang kami untuk diajak bicara. Kita tidak boleh diajak bicara. Tidak ada yang mau mengajak bicara. Ini hukuman dari Nabi SAW. Tidak boleh berbicara dengan Ka'ab dan Murarah dan Hilal. Tiga orang ini tidak boleh diajak bicara. Semua orang Madinah diam, tidak mau lagi berbicara dengan mereka bertiga. Ini namanya hukuman ta'zir atau ya hukuman supaya membuat jera. Akhirnya semua orang Madinah tidak mau berbicara dengan Ka'ab. Semua orang Madinah tidak mau berbicara dengan Murarah dan Hilal. Semuanya diam. Sampai di masjid pun tidak ada yang mau berbicara. Tidak boleh komunikasi lagi dengan Ka'ab. Fajtanabana an-nas aw qala taghayyaru lana. Akhirnya orang-orang menjauh dari kami dan mereka telah berubah kepada kami. Hatta tanakarat li fi nafsi al-ard. Sampai aku merasa aku ini aneh di dunia ini. Aku merasa dunia ini aneh. Kok berbeda dunia ini? Tidak seperti yang aku kenal dunia ini. Dunia ini tidak seperti yang aku ketahui. Tanakarat liya fi nafsi al-ard. Fama hiya bil ardil lati a'rifu. Ini adalah negeri yang sebenarnya aku tidak kenal. Ini negeri apa? Akhirnya stres dia. Ka'ab ini stres. Dia merasa ini negeri kok berbeda. Tidak seperti negeri yang aku tahu sebelumnya. Semua orang diam, tidak mau berbicara. Nah, ini namanya tahdzir, untuk memberikan peringatan dan memberikan rasa jera. Nabi SAW menghukum Ka'ab agar dia sadar. Falabithna ala dzalika khamsina lailah. Sampai 50 hari tidak ada satupun yang mau bicara. 50 hari dia tidak berbicara dengan satu orang pun.
kecuali orang di rumahnya ya, kecuali orang di rumahnya atau keluarganya. Fa amma sahibayya fa istakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua temanku, siapa temannya, Bu? Bu? Murarah dan Hilal. Adapun kedua temanku selalu berada di rumah dan dia setiap hari menangis. Nangis terus, setiap hari nangis. Karena ini orang tua, yang berdua ini orang tua. Murarah ini sudah tua dan Hilal ini juga sudah tua. Adapun Ka'ab ini masih muda, masih gagah, masih kuat. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaumi wa ajladuhum. Adapun aku masih muda dan kuat. Dan aku keluar rumah, sering keluar rumah. Adapun temannya yang berdua menangis, sibuk menangis di rumah. Fakuntu akhruju fa ashhadu salata fa ushhidu salata ma'al muslimin. Dan aku keluar untuk mengikuti salat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq, dan aku berkeliling-keliling di pasar. Wala yukallimuni ahadun, tidak ada satu pun yang mau berbicara denganku. Sampai dia pergi ke pasar, tidak ada orang di pasar yang mau berbicara. Kalau dia belanja, orang nggak mau bicara, tinggal bayar aja. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Akhirnya aku datang menghadap Rasulullah dan aku mengucapkan salam. Assalamualaikum. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Dan Nabi SAW sedang duduk, berada di tempat duduknya setelah sholat. Dan aku mengucapkan salam, Assalamualaikum. Fa aqulu fi nafsi hal haraka syafataihi biraddis salam amla. Lalu aku mengatakan di dalam diriku, apakah Nabi SAW menjawab salamku atau tidak ya? Nah, ini berat. Berat nggak kira-kira, Bu? Bu, ini ada orang nih. Akhirnya dia tidak melihat Nabi SAW menjawab salamnya. Salamnya saja tidak dijawab oleh Nabi SAW. Thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Lalu aku salat di samping Rasulullah. Lalu aku mencuri-curi pandang, melihat kepada Rasulullah SAW. Hal haraka syafataihi fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Ketika aku mulai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadaku. Wa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Kalau seandainya aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya. Ini berat enggak kira-kira ini, Bu? Bu? Ada enggak nih orang nih? Berat enggak kira-kira ini? Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimina masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Sampai panjang waktunya dan lama aku merasakan beratnya didiamkan, didiamkan oleh kaum muslimin. Aku merasakan beratnya. Akhirnya aku memanjat atau naik ke atas dindingnya rumah atau dinding pagarnya Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi. Abu Qatadah ini adalah anak pamanku. Wa ahabbun nas ilai, dan orang yang paling aku cintai. Akhirnya dia naik memanjat ke pagar ponakannya, mau ngobrol. Udah capek kira-kira itu. 2 bulan tidak ada yang ngomong. 2 bulan orang diam semua. Seakan-akan negeri itu patung semua. Diam semua. Apa? Diboikot ya. Diboikot, nggak boleh ngomong. Selama 50 hari, ini hampir 2 bulan. Akhirnya dia naik ke pagar keponakannya, dan keponakannya ini adalah orang yang paling dia cintai. Lalu dia ngomong, ingin menyampaikan isi hatinya. Hatta
tasawartul jidar, aku naik ke pagarnya Abu Qatadah. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam, assalamualaikum. Fawallahi ma radda alaihi salam, demi Allah dia tidak jawab. Udah disalami tidak jawab. Faqultu lahu ya Abu Qatadah anshuduka billah, wahai Abu Qatadah, aku berbicara kepadamu atas nama Allah. Hal ta'lamuni ahabbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tahu aku adalah orang yang cinta kepada Allah, aku adalah orang yang cinta kepada Rasulullah? Fasakata, Abu Qatadah diam, tidak mau jawab. Ini berat ini kehidupan Ka'ab ini ketika diberi pelajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting ini ibu-ibu, penting ini pelajaran ini, memberi pelajaran ini ada tujuannya, bukan cuman kasar atau kita berbuat aniaya kepada orang, bukan, tapi ada tujuannya. Sama seperti kita mendidik anak. Nabi SAW lebih mencintai kaum muslimin, lebih mencintai daripada bapak kepada anaknya. Makanya diberikan pelajaran yang betul-betul membuat Ka'ab itu akhirnya nanti sadar. Sama seperti ibu-ibu kalau memberi pelajaran anaknya. Ibu memberi pelajaran anaknya diapain, Bu? Halo, Bu? Diapain anaknya? Dibunuh? Didiemin. Terus sekali-sekali kan ada begitu, didiemin. Kadang-kadang anaknya didiemin. Itu memberi pelajaran. Atau kalau lebih kerasnya lagi, bapak-bapak kadang-kadang ditabok, ya, dipukul. Bukan untuk mematahkan tulang anaknya, bukan. Tapi untuk memberi pelajaran. Ini Nabi SAW saking sayangnya kepada Ka'ab, diberi pelajaran sampai 50 hari diberikan hukuman supaya sadar. Lalu kata Ka'ab, fa'udtu fanashatuhu fasakata. Lalu aku mengulang perkataanku, wahai Abu Qatadah, sungguh apakah engkau tahu aku adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya? Lalu diam, Abu Qatadah tetap diam. Fa'udtu fanashatuhu, lalu dia mengulang lagi, tidakkah engkau tahu aku adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Ka'ab, Allahu a'lam, Allah lebih tahu, saya tidak tahu. Istilahnya begitu, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Fafadat ainaya, lalu akhirnya menetes air mataku, nangis. Sedih nggak kira-kira ini? Sedih begini, 50 hari nggak ada orang ngomong. Bayangkan ibu-ibu, sejam aja nggak ngomong, bingung kan? Mau ngomong sama siapa sekarang ya? Akhirnya cari WA, cari apa, pengen ngomong. Ini 50 hari, hampir 2 bulan nggak ngomong, bingung dia. Ibu-ibu bisa nggak sehari nggak ngomong, Bu? Bu? Kira-kira nih, sehari nggak ngomong bisa nggak? Nggak kedengeran, gimana Bu? Sehari nggak ngomong bisa nggak? Nggak bisa, berat. Apalagi ibu-ibu. Bapak-bapak aja nggak bisa, apalagi ibu-ibu. Ini 50 hari dia nggak ngomong. Bingung dia mau ngomong sama siapa. Ngomong sama dinding, ngomong sama angin. Nggak bisa, mau ngomong sama siapa. Nggak ada yang bisa diajak ngomong. Fafadat aina, akhirnya menetes air mataku, kata Ka'ab. Wa tawallaitu hatta tasawartul jidar, akhirnya aku membalikkan punggungku, akhirnya aku naik ke dindingnya lagi atau ke pagarnya, aku keluar dari rumahnya. Fabainama ana amshi fi suqil Madinah, dan ketika aku berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min nabatil ahli syami mimman qadima bit ta'ami yabi'u bil madinati yaqulu man yadullu ala Ka'b bin Malik. Tiba-tiba ada pedagang-pedagang dari Syam. Syam ini di mana Syam, Bu? Syam tahu nggak? Palestina, terus Suriah sekarang Syam tuh. Libanon.
Apalagi? Yordan. Nah ini Syam, ini zaman dahulu Syam. Palestina itu Syam. Lalu datang orang-orang pedagang-pedagang dari Syam di pasar. Mereka bertanya, di mana Ka'ab? Wah, berarti kabar ini bukan cuma di Madinah orang tahu. Sampai ke pelosok negeri orang tahu. Ka'ab ini sedang bermasalah dengan Rasulullah SAW. Datang ini setannya orang dari Syam ini. Datang orang di situ orang kafir dahulunya. Di Syam itu dahulunya orang kafir. Dikuasai oleh Faris, kalau nggak Persia, Kisra dulu. Kisra apa Kaisar ya? Pokoknya intinya mereka adalah orang kafir. Datang mereka kepada Ka'ab untuk menggoda iman mereka, iman Ka'ab. Lalu dia mengatakan, di mana Ka'ab? Bisakah kalian tunjukkan aku di mana Ka'ab? Kami ingin ketemu dengan Ka'ab. Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan. Akhirnya orang-orang memberi penjelasan dan menunjuki aku. Sampai orang-orang dari Syam tersebut datang kepadaku membawa kitab atau surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini raja di sana di Syam. Wa kuntu katiban, dan aku dahulu bisa baca. Jadi orang-orang di Madinah itu banyak yang nggak bisa baca. Mekah Madinah itu dahulunya buta huruf. Ka'ab ini bisa baca. Dan aku bisa baca. Sampai Nabi SAW juga buta huruf, tidak baca. Faqara'tuhu, lalu aku baca surat dari raja tersebut. Fa idza fihi amma ba'du, di dalamnya dia mengatakan fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Sungguh kami telah mendengar bahwasanya temanmu telah menyakitimu. Wah, temannya maksudnya siapa? Siapa, Bu? Nabi SAW, benar Rasulullah. Sungguh temanmu telah menyakitimu, yaitu Nabi Muhammad SAW telah menyakitimu. Walam yaj'alakallahu bidari hawanin wala madhi'ah. Dan Allah tidak menempatkanmu di negeri yang terhina dan di negeri yang sempit. Allah tidak menginginkan kamu berada di negeri yang terhina dan negeri yang sempit. Falhaq bina nuasika, maka datanglah kepada kami akan mengagungkanmu, kami akan menghargaimu. Wah, ini kan cobaan ini. Disuruh meninggalkan Rasulullah SAW. Nabi SAW juga nggak mau ngomong. Mau pergi nanti kita pergi ke tempat orang kafir lagi. Kemana mau pergi? Nggak bisa ada pilihan, tidak ada pilihan. Falhaq bina nuwasika faqultu hina qara'tuhu hadza aidan minal bala. Ketika aku baca, aku sadar bahwasanya ini adalah bala, ini ujian lagi nih, ini bala lagi nih. Udah banyak ujian, datang lagi ujian. Banyak sekali ujiannya. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha. Akhirnya aku bakar surat itu, aku masukkan ke dalam tungku. Hatta idza madat arba'una minal khamsin, sampai berjalan 40 hari dari 50 hari cobaanku ini. Jadi sudah berjalan 40 hari. Wastalbathal wahyi idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Tiba-tiba setelah 40 hari tidak datang wahyu, tidak turun wahyu 40 hari. Tiba-tiba utusan Rasulullah datang ke rumahku mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu untuk meninggalkan istrimu. Wah, ini lebih berat lagi. Udah dia sendiri, temannya cuman di rumah istrinya, sekarang istrinya disuruh berpisah.
kamu harus berpisah dengan istrimu. Faqultu utaliquha am madza af'al? Lalu aku menanyakan, apakah aku talak istriku atau bagaimana? Qala la bal i'tazilha fala taqrubannaha. Tidak ditalak, tapi kamu tidak boleh mendekati istrimu. Kamu harus pisah tempat, pisah rumah. Kamu tidak boleh mendekati istrimu lagi. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika. Lalu Nabi SAW juga mengutus orang tersebut untuk memerintahkan temanku yang berdua. Dua temanku diperintahkan juga sama sepertiku, yaitu pisah dengan istri. Istri disuruh ke tempat lain. Faqultu limraati ilhaqi bi ahliki wa kuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Akhirnya aku memerintahkan kepada istriku, balik kamu kepada kedua orang tuamu. Silakan kamu balik kepada kedua orang tuamu sampai aku menyelesaikan perkara ini, sampai aku mendapatkan keputusan yang jelas dari Rasulullah SAW. Silakan kamu balik kepada orang tuamu. Akhirnya dia balik kepada orang tuanya. Istrinya balik ke tempat orang tuanya. Faja'at imra'atul Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah syaikhun da'i'un laisa lahu khadim fahal takrahu an akhdumuhu? Qala la walakin la yaqrubannaki. Akhirnya istrinya Hilal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, Hilal ibnu Umayyah ini adalah orang tua, sudah renta, sudah jompo, orang tua yang sudah susah, udah pikun, udah tua renta lah pokoknya. Laisa lahu khadim, dia tidak punya pembantu. Nanti kalau saya pergi, ini dia kasihan ini, dia udah tua renta, nggak bisa ngapa-ngapain. Sholat aja dia nggak ke masjid lagi, artinya kan dia sudah tua sekali. Dan ini buta dia, orangnya buta. Hilal ini buta, nggak lihat dia. Lalu kata istrinya, apakah boleh aku membantu dia? Biar aku bantu dia, aku beri kebutuhan-kebutuhannya, makan, minum, segala macam. Dia mau mandi, mau apa. Faqala la, tidak apa-apa, kata Nabi SAW, tidak apa-apa. Silahkan dibantu, walakin la yaqrubannaki, tapi dia tidak boleh dekat-dekat dengan kamu. Cuman masalah kebutuhannya saja. Kalau sudah selesai kebutuhannya, kamu harus menjauh. Tidak boleh dekat-dekat. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin illa syai'in wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Kata istrinya, demi Allah dia sudah tidak bergerak lagi. Nah, sampai begitunya. Ini bayangkan bagaimana ujian iman orang dahulu. Kira-kira kita hari ini diginikan bagaimana ini? Bagaimana ujian iman sahabat itu? Makanya sahabat itu imannya itu sudah teruji. Sahabat-sahabat itu imannya sudah teruji. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang muhajirin dan orang ansar yang pertama kali masuk Islam, mereka itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Karena benar-benar sudah teruji iman mereka ini. Bayangkan, sudah buta, sudah tua renta, tidak ikut perang, masih juga Nabi SAW memberikan pelajaran kepada dia. Karena orang buta juga ikut perang dulu, Pak. Bu, orang buta ikut perang dulu. Seperti Ibnu Ummi Maktum, dia pergi perang. Buta pergi perang bawa bendera. Pergi perang, bayangkan itu. Jadi semua orang dahulunya berjuang membela negara zaman dahulu. Dan membela Islam. Nah, ini sudah buta, kata istrinya, demi Allah dia tidak bergerak lagi. Dia duduk atau dia tidur di tempatnya atau duduk berada di tempatnya, tidak bergerak lagi. Sejak awal Nabi SAW marah kepada dia.
Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi makana ila yaumihi. Dan demi Allah, setiap hari dia selalu menangis sampai hari ini. Dia menangis terus. Bayangkan, menangis terus, setiap hari dia menangis terus. Artinya kuat imannya. Sangat takut dia kepada Allah, sangat takut dia dengan murkanya Nabi SAW. Menangis setiap hari. Sangat takut dengan murka Allah dan murkanya Rasulullah SAW. Setiap hari dia menangis terus. Faqala li ba'du ahli, akhirnya keluarga Ka'ab mengatakan kepada Ka'ab, wa law ista'dzanta Rasulullah fi imra'atika faqad adzina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Kata keluargaku, kenapa kamu tidak minta kepada Rasulullah agar istrimu tidak dipulangkan, biar aja istrinya di sini, seperti juga Hilal ibnu Umayyah. Kan bisa, Hilal bisa minta dispensasi, bisa minta diringankan supaya istri tetap di rumah. Kamu kan juga bisa datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah agar istrimu tetap di rumahmu. Faqultu la asta'dzinu fiha Rasulullah. Aku mengatakan di dalam diriku, tidak, aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah. Wa may yudrini madza yaqulu Rasulullah SAW idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syabun. Apa yang aku mau katakan kepada Rasulullah? Bisa jadi Nabi SAW tidak mengizinkan karena aku adalah orang masih muda, aku muda. Aku tidak butuh kepada pertolongan istri. Falabithtu lidzalika 10 layalin, sampai 10 hari. Wa kamula lana 50 lailatan min hini nuhiya an kalamia. Sampai 50 hari kami dihajar oleh Nabi SAW dan para sahabat semuanya. Kami didiamkan, kami tidak diajak ngomong. Dan kami merasakan sempitnya dunia, diberi pelajaran oleh Nabi SAW. Ini selanjutnya akan kita bahas bagaimana cerita turunnya ayat datangnya taubat dari Allah SWT kepada Ka'ab. Ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan selanjutnya. Ini hadisnya karena panjang sekali. Jadi pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana cerita turunnya wahyu menjelaskan atau mengabarkan taubatnya Ka'ab, bahwasanya Allah telah menerima taubatnya dan dia telah merasakan ujian dari Allah dan menjalani ujian dari Allah SWT dan dari Rasulullah serta para sahabatnya. Dia telah menerima ujian tersebut dan dia telah merasakan penyesalan dari perbuatannya. Nah, ini berkaitan dengan bab taubat. Bagaimana taubat yang nasuha tersebut? Bagaimana Ka'ab bisa menerima ujian dari Allah SWT dan dari Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga bagaimana penyesalannya, dan juga bagaimana dia meninggalkan kesalahan-kesalahannya, dan bagaimana dia merubah kesalahan-kesalahannya menjadi kebaikan. Nah, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya pada pekan depan insya Allah. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kira-kira paham Bu sampai sini? Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat ya, inginnya sholat Bu ya, sholat wajib. Nah, ini yang kadang-kadang salah paham ya kaum muslimin, apalagi ibu-ibu salah paham. Ini belum cerita yang ini ya, belum cerita yang ibu ya. Hajar itu ada, baik di antara kaum muslimin
bahkan juga di dalam masalah pribadi di dalam rumah tangga kepada anak maupun kepada istri. Ini hajar ini memang ada. Salah satunya hajar ini adalah hajar suami kepada istri. Hajar suami kepada istri. Siapa yang tahu ayatnya, Bu? Hajar suami kepada istri. Nah, saya yang nanya sekarang nih, siapa yang tahu ayatnya? Nah, catat ayatnya. Allah berfirman, "Wa in takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun." Kalau seandainya kalian suami takut kepada pembangkangan istri atau merasakan khawatir terhadap istri yang membangkang, fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat. Yang pertama nasihat, yang kedua wahjuruhunna fil madaji', hajar mereka di kasur, di tempat tidur. Hajar di tempat tidur itu bukan dihajar dipukul, bukan. Ini hajar ini bahasa Arab. Hajar itu bukan dihajar dipukulin, bukan. Tapi didiamkan di tempat tidurnya, tapi bukan didiamkan suaminya nggak pulang-pulang, bukan. Kalau suaminya nggak pulang-pulang itu bukan dihajar namanya. Yang dihajar itu dia tetap di tempat tidur, tapi tidak diajak ngomong, tidak diajak berbicara, didiamkan, lalu dilihatkan punggungnya. Jadi suami tersebut tidak menghadap lagi kepada istrinya, tapi memperlihatkan punggungnya. Ini namanya hajar. Kalau seandainya datang nusyuz itu artinya pembangkangan istri. Istri ini kadang-kadang ada membangkangnya. Jangankan istri kita yang sudah istri akhir zaman ini, istrinya Rasulullah SAW juga pernah ada berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Nabi SAW, membangkanglah. Akhirnya sampai diancam oleh Allah untuk diceraikan. Allah yang mengancam, Allah akan gantikan dengan istri yang lebih baik. Ini istrinya Rasulullah ada begitu, ada pembangkangannya. Karena istri ini wanita, dan wanita ini dia berbeda dengan laki-laki. Terkadang dia itu tidak sholat. Wanita ini ada masanya tidak sholat. Kadang-kadang dia terganggu oleh gangguan syaitan, was-was dan yang lainnya. Makanya mereka kadang-kadang ada kesalahan dan kekeliruan, dan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak benar untuk diluruskan oleh laki-laki. Nah, pada asalnya, hukum asalnya laki-laki lah yang menghajar perempuan itu untuk meluruskan. Kalau dia salah, diluruskan. Pertama diberi nasihat dulu. Kalau tidak mempan dikasih nasihat, dihajar, yaitu didiamkan di tempat tidur. Didiamkan, tidak diajak ngomong. Jadi laki-laki ini ada beberapa treatment, beberapa perlakuan untuk memperbaiki istrinya, memberi pendidikan, pelajaran kepada istrinya. Karena sayang kepada istrinya, bukan karena benci. Sama seperti Ka'ab tadi, Nabi SAW karena sayangnya kepada Ka'ab, makanya dididik, dikasih pelajaran, saking sayangnya. Bukan karena benci, tapi karena sayang kepada istri, makanya diluruskan, dikasih nasihat. Kalau tidak mau nasihat, dihajar, didiamkan di tempat tidur. Semalam, 2 malam. Tapi yang repotnya kalau suaminya ini butuh kepada istri, ini agak berat. Kalau suaminya butuh kepada istri, mau didiamkan, kita butuh gimana? Jadinya agak repot. Makanya seorang suami itu harus kuat. Karena akan menghadapi kadang-kadang bisa jadi pembangkangan istri. Kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun masih melawan, masih membangkang, boleh dipukul. Bayangkan tuh, Bu. Jadi ini berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Ada namanya Komisi Perlindungan Perempuan. Kalau tidak mau diajak berhubungan oleh istri, maka istri ini boleh melaporkan suami. Sampai begitunya. Suami bisa dipenjara kalau tidak mau diajak berhubungan. Atau ini
isu yang kemarin, atau yang sudah ini, kalau memaksa istri berhubungan, ini bisa dilaporkan juga. Nah ini adalah ide-ide ya, walaupun ini belum terrealisasi semuanya, tapi ini ide-ide yang salah ini. Istri itu kalau menolak suami itu tidak boleh dalam Islam. Kalau ini malahan di Komisi Perlindungan ini, kalau istri menolak suami, lalu suaminya memaksa, maka dikategorikan pemerkosaan dan bisa dipenjara. Ini berat sekali. Berat ini. Akhirnya suami-suami mengatakan, ya mendingan nyari jajan di luar aja. Mendingan bayar aja. Kalau bayar, ya kan? Ini bahaya ini. Mendingan bayar aja jadinya. Kalau bayar nggak masuk penjara. Kalau yang halal masuk penjara, gimana? Yang halal mau dimasukin penjara. Yang haram tidak masuk penjara. Ya akhirnya orang sebagian nyari yang haram. Makanya ibu-ibu harus belajar biar bisa memahami bagaimana kewajiban-kewajiban. Jangan sampai kita terbawa dengan kerusakan-kerusakan masyarakat ini. Sebagian masyarakat terbawa dengan kerusakan-kerusakan ini. Bahkan istri itu juga diposisikan sekarang sama dengan suami. Dia mempunyai juga hak yang sama. Dia boleh keluar kapan saja dan dia boleh kerja di mana saja dan dia tidak boleh diminta apa-apa kecuali dengan keinginan dia. Jadi seakan-akan dia sama tinggi dengan suami. Nah, ini salah besar, ini keliru. Seharusnya perempuan ini dia dikuasai oleh suami yang mendidiknya, suami yang mengarahkannya, suami yang meluruskannya. Makanya kewajiban seorang orang tua mencarikan suami yang soleh, agar suami soleh ini meluruskan istrinya yang bengkok. Nah ini dalam Islam. Nah ini kan boleh seorang suami menghajar istri, mendiamkan istri. Ini boleh untuk mendidiknya. Syaratnya suaminya memang suami yang Islam, yang orang yang yang beriman. Berbeda dengan suami yang kafir. Nah ini ingat Bu ya. Ini yang nanya tadi masih dengar Bu? Bu? Masih dengar? Masih dipahami ya? Masih Bu? Nah suami yang kafir beda hukumnya. Suami yang kafir beda hukumnya. Sebagian ulama, apalagi ulama-ulama Saudi, mengkategorikan suami yang tidak sholat itu suami kafir. Orang yang tidak sholat itu orang kafir. Walaupun ini ada perbedaan mazhab. Ada yang mengatakan fasik, tidak kafir, tapi ditakutkan kafir kalau seandainya dia halalkan. Ada yang mengatakan tetap kafir, mau dia menghalalkan atau mau tidak menghalalkan meninggalkan sholat, tetap kafir. Selama dia meninggalkan sholat, dia adalah orang kafir. Nah, maka pertanyaannya yang pertama, salahnya di suami. Seharusnya orang tua ini, ibu-ibu yang udah ngaji nih, nanti anak-anaknya sebelum mau dinikahkan, cari suami yang sholat dulu. Pertama kali ditanya jangan kerjanya. Ini saya sering sekali nih, kalau pengajian ibu-ibu hampir sering lah pertanyaan begini. Suami tidak sholat gimana Ustaz? Ada yang sampai suaminya minum khamar. Apa hukum saya menerima suami malam dia mencium saya? Ini maaf ya, dia mencium saya. Dia habis minum khamar Ustaz. Saya tanya, ini suaminya Islam bukan? Islam. Sholat tidak sholat. Saya juga bingung mau jawab gimana ya. Mau jawab nanti dia berantem suami istri nanti. Ya kan? Salahnya ini di awal. Di awal kok nikah dengan yang kafir. Walaupun sebagian ulama yang mengkafirkan, sebagian ulama yang sebagian tidak mengkafirkan. Tapi kenapa menikah dengan yang diragukan ini orang kafir? Yang kita rasa ini ada keraguan, kemungkinan dia kafir. Nikah dengan yang yakin aja orang Islam muda. Nah ini yang sudah terlanjur susah, agak repot kalau yang sudah terlanjur. Tapi ibu-ibu makanya wajib belajar, wajib ngaji, wajib mengerti nantinya biar mau menikahkan anaknya hati-hati sebelum menikahkan.
Cari yang benar-benar beriman, yang kita yakin orang Islam, yang kita yakin dia orang-orang yang bisa meluruskan anak kita, apalagi kalau anak perempuan. Jangan yang membengkokkan anak kita. Nanti anak kita udah lurus malah dibengkokin sama dia. Paham nggak, Bu? Bu, ini hal penting ini. Paham nggak, Bu? Jangan sampai ibu-ibu nih, anak perempuannya udah dididik, disekolahkan, diluruskan, dibenarkan, dinikahkan dengan orang kafir. Dibengkokin sama dia. Bukannya mengajak anak kita untuk menjadi anak yang solehah nantinya, malah kan dijadikan anak yang fasik nanti sama dia. Difasikin sama dia, bukan disolehkan sama dia. Dijadikan orang fasik nanti. Disuruh meninggalkan sholat, atau dipaksa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan dia, atau bahkan dipaksa kerja di luar, meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada anaknya. Macam-macam lah. Makanya dari awal, kalau mau menikahkan anak, nikahkan dengan orang yang betul-betul kita yakin orang beriman, orang sholat, orang soleh. Cari orang soleh. Nah ini sekarang saya tanya, ini saya mohon maaf ya, saya agak agak keras sedikit. Ini karena sangat banyak terjadi ini, sangat banyak terjadi. Nah kalau sudah terjadi ini repot ini. Bagaimana kita mau kita apakan ini? Kalau di Saudi diceraikan, Kalau seandainya ketahuan nih, suaminya tidak sholat, meninggalkan sholat, para ulama menfatwakan cerai, udah tinggalkan. Kenapa? Ini orang kafir. Karena orang Saudi, mazhab Imam Ahmad, mereka meyakini bahwasanya orang yang meninggalkan sholat orang kafir, harus dipisahkan. Kalau kita sebagian bermazhab lebih ke mazhab Imam Syafi'i, yaitu tidak kafir kecuali kalau dia halalkan itu. Walaupun memang dalilnya Imam Ahmad juga sangat kuat dalil Imam Ahmad itu. Bahkan saya terkadang hatinya lebih condong kuat dalilnya Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Imam Syafi'i? Keluar dari Islam. Kalau mazhab Imam Ahmad yang tidak sholat kafir, keluar dari Islam. Itu bukan orang Islam. Dalilnya kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, itu manusia. Perjanjian antara Rasul dan Allah dengan manusia adalah sholat. Itu perjanjian kita. Siapa yang meninggalkan perjanjian itu, dia telah kafir. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran kepada orang musyrik, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka taubat dan mendirikan salat, ditambah salatnya. Bukan cuma taubat aja, taubat dari musyrik tidak. Kalau sudah taubat dari kemusyrikan, dia jadi orang Islam tidak. Tapi fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka taubat dan mendirikan salat, baru saudara kalian. Berarti dia ada syarat di situ akan menjadi saudara kita ketika dia salat. Kalau dia tidak salat, bukan saudara kita. Nah, ini berat ini pembahasan ini. Pembahasan dari zaman dahulu. Ini sudah khilaf dari zaman dahulu. Walaupun ada yang mengatakan tidak kafir, tapi tetap hati-hati kita, bahaya besar ini. Jangan sampai menikahkan anak kita dengan orang yang tidak sholat. Kalau sudah begitu repot, susah kita jadinya, bingung. Kalau kita ikut mazhab Imam Ahmad, kita kuatkan untuk menceraikan segala macam, kita juga repot. Kita berada di sebagian orang yang mempercayai bahwasanya ini khilaf. Kalau kita lanjutkan, ini anak kita setiap hari dirusak oleh dia. Bagaimana cucu-cucu kita nantinya? Bisa naudzubillah min dzalik. Cucunya bapaknya nggak sholat, gimana dia cucunya gimana anaknya nanti mau sholat? Bapaknya aja nggak sholat katanya. Nanti kita marahin anak kita, sholat, bapak aja nggak sholat, kok saya yang diazab, kok saya yang dibentak, bapak bentak tuh katanya, ya kan? Gimana? Nah, ini berat. Jadi apalagi ini di sekolah, harus ditanamkan ini Pak, ditanamkan di sekolah ini bahwasanya kita itu harus sholat, dan yang tidak sholat itu ditakutkan adalah orang kafir, ditanamkan agar orang sadar bahwasanya ini bahaya besar.
Nah ini ini pembahasan mengenai yang tidak sholatnya tadi. Sekarang ini sudah terjadi nih, sudah terjadi. Mau apa kita kan bingung kita nih. Mau apa? Anak sudah diserahkan kepada laki-laki yang tidak sholat. Mau diambil lagi repot. Sudah punya cucu juga, sudah punya anak juga, berat. Tapi mau dibiarkan ini merusak anak kita, merusak cucu, merusak apa? Repot. Nah maka ibu atau siapapun ya, ini banyak terjadi, bukan yang di sini saja, banyak terjadi di pengajian-pengajian banyak, sampai saya di Sumatera juga begini. Pertanyaan ibu-ibu, bagaimana caranya suami saya tidak sholat? Ibu harus pertama sekali banyak-banyak berdoa, doa terus pada Allah SWT, doa terus. Ya, sekarang kalau menikah ditanya kerjaannya, bukan sholatnya. Mau nikahi anak saya, iya, kerjanya di mana? Iya, repot. Iya nggak Bu? Bu, dulu ketika mau nikah ditanya sama keluarga apa kerjaannya apa sholatnya? Bu, jujur aja deh Bu, kita jangan pakai bohong-bohong lah. Dulu ketika menikah, keluarga-keluarga nanya kerjaannya apa sholatnya? Hah? Kerjaan. Ya, jujur berarti sama. Sama di tempat-tempat lain juga begitu. Sama, berarti masyarakat Indonesia. Ini masyarakat Indonesia umumnya begitu. Yang ditanya kerjaannya. Tapi kalau di Arab, di Saudi atau di lingkungan-lingkungan keluarga para ulama, yang pertama kali ditanya sholatnya. Mau nikahi anak saya, sholat enggak? Ditanya dulu. Sholat enggak? Kalau enggak sholat, maaf. Anak saya saya mau nyari orang yang beriman, orang yang sholat. Ada lagi yang lebih parah lagi. Dia janji sholat, bayangkan itu. Pernah nggak Bu gitu? Atau mungkin ini dulunya juga begitu kali. Jadi sebelum nikah ditanya sama keluarganya kerja apa, punya duit mana, rumah di mana segala macam, sudah selesai, sholat atau tidak? Ada pertanyaan itu. Katanya tidak, tapi insya Allah saya akan sholat. Berjanji. Ini jangan percaya Bu. Ini banyak yang sudah kena. Banyak yang sudah kena, dia janji mau sholat. Ada yang janji mau taubat. Saya preman, tapi saya janji mau taubat. Enggak ada, gimana mau taubat dia? Dia mau kawin, bukan mau taubat. Itu mau kawin dia, bukan mau taubat. Karena mau kawin, dia bilang dia mau taubat. Setelah kawin, dia lupa lagi itu masalah taubat itu. Jadi kita harus lihat backgroundnya. Sholat enggak dia, sholat enggak keluarganya. Bagaimana keadaan dia di ibu bapaknya, bagaimana keluarganya, bagaimana kita lihat, kita tanyakan. Nah, kalau sudah terlanjur begini, ibu ini mohon maaf ya, ibu harus pakai akal jernih yang membacanya ya. Ibu punya hak untuk menuntut, baik menuntut langsung kepada suami, atau kepada keluarga suami, atau kepada kepada keluarga ibu, misalnya yang menikahkan ibu menuntut. Karena dulunya ibu kan dinikahkan. Namanya orang kan namanya ada walinya atau apa gitu. Dinikahkan, tuntut. Sampaikan ke suami, sampaikan ke keluarga suami. Saya nggak mau gini. Saya nggak bisa begini. Tuntut juga kepada keluarga ibu. Saya nggak mau begini. Saya nggak mau suami saya nggak sholat. Dituntut. Bahkan kalaupun ibu menuntut ke pengadilan, kalau di Saudi ya, itu langsung dibolehkan minta cerai. Tapi kalau bisa jangan itu dulu ya. Kalau bisa diperbaiki dulu, diperbaiki. Kalau di Saudi boleh minta cerai dengan alasan tidak sholat. Boleh. Dipisahkan langsung di Saudi. Tapi namanya di Indonesia kita ada perbedaan pendapat. Kita coba dulu dengan cara-cara yang mungkin lebih sedikit bahayanya. Karena ini sudah punya anak, kan repot ya. Udah punya anak. Kadang-kadang anaknya udah 5, udah 6, baru sadar suaminya nggak sholat. Dulu enak-enak aja yang tahunya. Kok sekarang baru tahu suaminya tidak sholat, baru sekarang tahunya. Dari awal kok nggak tahu? Dari awal karena enaknya, terasa enaknya. Sudah 6, anaknya sudah 7, baru terasa, oh iya ya suami saya tidak sholat ya. Baru sadar. Nah ini juga harus diurus ini Bu, harus diurus.
Karena kalau seandainya kita memakai mazhab Imam Ahmad, berarti ibu dan suaminya itu bisa dianggap berzina karena menikah dengan orang kafir. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Ahmad ini, bisa dianggap menikah dengan orang kafir. Harus dengan dipisahkan, atau dia diminta taubat, istitab, diminta taubat supaya dia sholat kalau ingin melanjutkan pernikahan. Nah, kalau di Indonesia karena ada perbedaan pandangan, sebaiknya saya sarankan ibu tuntut kepada orang-orang yang berkompeten di situ. Misalnya bapak kepada ibu, kepada orang tua, kepada mertua, sampaikan kepada mertua, saya tidak mau ini suami tidak sholat, anak-anak saya nantinya kasihan, bagaimana caranya ini, dituntut. Dan juga berdoa, banyak-banyak berdoa. Nah, mohon maaf Bu, saya tanya lagi satu lagi nih. Tidak sholatnya sudah dari awal atau sekarang sudah tidak sholat lagi, dulunya sholat atau gimana? Apa? Lalainya maksudnya gimana nih? Jadi pertanyaannya membingungkan. Oh, menunda sholat. Kalau menunda sholat, ya boleh ngambek. Itu kan karena Allah SWT. Ngambek karena Allah. Ibu ngambek karena Allah. Enggak apa-apa insya Allah. Itu kan bukan dalam rangka membangkang. Yang tidak boleh itu membangkang. Membangkang pada suami nggak boleh, tapi untuk kebenaran, kalau dia melalaikan sholat, bahkan melalaikan sholat ini juga bisa akhirnya meninggalkan sholat. Karena sebagian orang Indonesia ada yang sholat kadang-kadang. Nah, ini banyak ini. Bisa jadi suami ibu juga termasuk yang begitu, sholat kadang-kadang. Kadang sholat pagi, siang nggak sholat, nanti sore sholat lagi, malam sholat lagi. Ada yang begitu. Nah, ini juga ibu ngambek nggak apa-apa, sampaikan, ini kan demi kebaikan, ini dakwah dan jihad fisabilillah, sampaikan, kita ngambek, kita sampaikan, bapak harus sholat, kalau bapak tinggalkan sholat, lalai sholat, saya tidak suka, saya tidak mau begini, nanti bapak diazab oleh Allah, saya takut bapak diazab oleh Allah, sampaikan. Nah, ini jadi ada dua masalah. Yang pertama, kalau meninggalkan sholat bil kulliyah, yaitu seluruh sholat dia tinggalkan, selama-lamanya dia belum pernah sholat atau tidak sholat selama-lamanya, ini kafir, ini berat, ini masalahnya. Berat masalahnya, harus dengan fatwa yang orang yang lebih jeli, mungkin lebih dipahami lagi bagaimana masalah yang lebih lengkapnya. Yang kedua, yang mengenai ibu tadi, kalau seandainya dia meninggalkan sholat atau melalaikan sholat, kadang-kadang tinggal sholatnya, kadang-kadang mengundur-undur sholat. Nah, ini ibu boleh melakukan perlakuan-perlakuan yang seperti ini, seperti hajar atau apa yang memang bermanfaat. Syaratnya bermanfaat, Bu. Syaratnya bermanfaat. Jadi syarat hajar ini harus bermanfaat. Kalau hajar ini tidak bermanfaat, tidak boleh. Misalnya nih, ibu menghajar suaminya yang tidak sholat, sudah sebulan didiemin, masih aja nggak sholat, ini nggak ada manfaatnya. Jadi hajar ini syaratnya harus bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh. Harus bermanfaat dengan tujuan kebaikan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.